Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Cianjur ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau rakit satu lagi mesin 070 dari nol sampai akhir ya, sampai kelar ya. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum subscribe juga silahkan subscribe ya, karena di channel ini mungkin kedepannya akan banyak tutorial mengenai kualitas barang ataupun persamaan barang ataupun perakitan servisan mesin chainsaw, yang mesin potong kayu mungkin ada dari merek Steel dan dari merek lainnya ya. Nah, di sini saya mau jelaskan satu persatu dulu, kita kumpulkan satu persatu dulu supaya enak nanti ngerakitnya, tidak bolak-balik nyari-nyari spare part gitu ya. Cara merakit mesin chainsaw Steel 070 original dari nol sampai akhir. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya kumpul dulu barangnya, nanti kita sebut satu-satu sebelum kita rakit ya. Nah, oke teman-teman, semuanya sudah saya persiapkan. Nah ya, persiapkan semuanya, baru kita mulai rakit ya. Nah, ini dia ya. Pokoknya ini udah komplit satu mesin ya teman-teman ya. Oke, kita dimulai aja. Nah, ini teman-teman, mesin ini sudah dibeli oleh Dela Manggi dari Bima ya. Kalau nggak salah Dongola apa Dongala gitulah alamatnya ya. Pokoknya Dela Manggi ini udah dibeli. Jadi kita rakitkan karena kemarin kita itu bersihkan semuanya. Nah, ini kita lanjutkan lagi untuk perakitannya. Dan tadi dia minta disetel bagian oli di sini supaya boros katanya. Oke, udah saya setel ya. Mudah-mudahan aja lebih boros lagi olinya ya. Oke, mohon maaf kalau ada anak-anak berisik sedikit ya. Kita mulai singkirkan satu persatu alatnya. Kita kerjakan teman-teman. Nah, ini tadi udah saya copot bagian bak olinya karena dia pengen disetel, dan udah saya setel. Dan sekarang kita pasang kembali bak oli, karena di awal ini ada olinya di teman-teman di sebelah sini nih, jadi terpaksa saya harus pasang ini duluan ya. Nah, ini cara seperti ini cara masang bak oli ya teman-teman ya. Jadi ini dilepas, lalu kemudian ini tarik ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Kita awal mula kunci dulu dua baut dari depan dan belakang ya teman-teman ya. Nah, jikalau sudah terkunci seperti ini kan enak teman-teman, jadi tinggal kita lanjutkan ya. Kemudian kita pasang lagi baut yang lainnya. Ini mohon maaf nih, ada anak kecil nangis, entah gimana lah, kita skip dulu videonya teman-teman. Nah, oke, kita sekarang gabungkan antara bodi kanan dan bodi kiri, pasang crankshaft ya. Caranya seperti ini supaya crankshaft juga tidak mudah haus dan ibaratnya awet lah. Nah, di sini yang wajib diketahui oleh teman-teman semuanya, memang harus dikasih oli ya. Biarkan nanti di saat mesin hidup, misalnya apa namanya, asapnya ngebul gitu, asapnya banyak, nggak apa-apa. Pertama kali nggak apa-apa teman-teman, karena ini sangat rentan apa namanya, sangat rentan cepat aus ya kalau crankshaft itu. Soalnya kadang-kadang saya buka di mesin asli itu yang servisan, terkadang ininya nggak ada oli. Jadi mungkin dari pabrik atau bagaimana, atau dia nggak kasih oli juga, saya kurang paham juga ya. Nah, intinya seperti itu, kita kasih oli, kita cari aman ya teman-teman ya. Mudah-mudahan aja bermanfaat. Nah, awal pertama cek plate ini yang wajib diketahui. Sini ada logakan, ada cowakan di dalam.
cowakan di dalam, dan yang sebelah sini rata. Jadi yang ada cowakan kita masuk ke sebelah sini teman-teman ya, masuk ke sebelah sini cowakan. Apalagi pemula ya, pemula itu wajib memahaminya supaya nggak salah gitu ya. Ini bearing bagian sini teman-teman, bearing askruk ya, atau bearing body ya. Kita kasih di sini, kita kasih oli juga teman-teman, jadi supaya nggak aus ya. Wajib di sini biarin pertama, nanti saya bilang tadi kan mesin suara aduh belepetan, saya kurang enak badan nih. Misalnya mesin ngebulnya banyak asapnya, biarkan aja nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kan ibarat katanya kurang kelihatan ya, kurang nunduk. Nah, yang penting di sini harus dikasih oli. Saya jelaskan lagi, di sini bearing kasih oli, dan bearing conrod juga wajib dikasih oli ya teman-teman, karena kalau tidak dikasih oli kering misalnya kan, hanya mengandalkan dari dari campuran bensin, itu nggak bakal baik ya. Jadi setidaknya tetap kita harus ada campuran oli ya. Nah, pertama kita packing sudah masuk, kita lalu masukkan yang sebelah kiri dulu. Nah, ini udah masuk, tinggal kita ambil bodi kanan ya. Nah, ini bodi kanannya kita masukkan. Ini oli sealnya masih bagus teman-teman. Jadi didorongnya sangat agak sedikit sulit ya, agak sedikit rumit. Kemudian setelah itu kita pasang dulu ringnya teman-teman, ring yang sebelah sini. Setelah pasang ring nanti jangan dikencangkan dulu, karena bodi yang setil ini kalau kita kencangkan dulu ada 2 pen yang sulit untuk masuk teman-teman. Jadi kita ini pancing dulu seperti ada di video yang lalu. Nah, ini kan udah teman-teman. Jadi ada satu pen yang harus kita ketok di bagian sini teman-teman. Nah, jadi pen ini nih yang 2 biji di dalam sini saya keluarkan tadi kan. Nah, kita sekarang getok pennya supaya masuk ke dalam. Jadi nggak susah cara menggabungkannya. Nah, seperti itu teman-teman cara kerjanya, agar kita kerja leluasa, tidak rumit ya. Nah, tinggal sekarang kita kencengin aja murnya. Packing tadi udah aman. Kita raba dulu, takut kurang naik ke atas, tapi kalau packing ori sih udah pas teman-teman. Nah, ini diusahakan saat ngencengin mur yang ada di sini harus benar-benar kenceng ya, agar tidak bocor.
Nah setelah itu kita kembali lagi ke pemasangan tapak bensin teman-teman. Nah ini cara goyangnya udah bagus, jadi kurang lebih pergerakannya itu 1 mili dibagi 2 ya, jadi normal sekali nih. Kita pasang insulating rod dulu, insulating rod ya. Di sini mudah teman-teman. Nah di sebelah sini kalau bahasa itunya karet anti getar teman-teman, kalau bahasa saya insulating rod. Jadi dia tidak akan turun ke bawah dan tidak akan naik ke atas. Kenapa? Karena di sini ada tombol kecil, memang diciptakan untuk supaya tidak keluar ya, dan tidak turun juga ke bawah teman-teman. Nah ini udah tadi saya setel bagian baut oli, belum saya kencangkan karena dia minta diboroskan. Udah saya boroskan. Cara memboroskannya begini teman-teman. Di sini kan ada baut nih ya. Kalau misalnya kita buka nih, buka terus yang bautnya kita putar ke belakang ke sini, itu akan irit. Tapi kalau kita putar ke depan, nah setelah mentok dia akan boros teman-teman olinya. Tujuannya jika dibikin boros itu sebetulnya gini teman-teman, untuk supaya bar dan rantainya itu, ibarat kata barnya lah ya, kalau rantai sih setiap make kan dikikir, kalau bar kan enggak. Jadi supaya barnya itu awet teman-teman. Makanya walaupun itu mesin sekaligus bukan mesin ori, kalau seandainya perawatannya dan kita tahu cara triknya itu tetap bakal awet teman-teman. Jadi tidak perlu mesin asli seandainya gitu kan teman-teman, nggak punya mesin asli nggak masalah teman-teman. Jadi yang KW pun oke-oke aja. Nah untuk Mas Dela Manggi nanti tonton videonya ya di YouTube, jangan sampai nggak ditonton ya, agar benar-benar tahu nih mesin itu kayak gimana yang saya jual ini. Memang ada minus di sini, tapi udah dicat lah kayak gini sedikit nggak masalah, itu tidak terlalu ngaruh karena baut yang di sini masih normal ya. Nah kita cari saringan bensin dulu. Oke, untuk teman-teman kan kemarin saya jelaskan kepada teman-teman itu kalau misalnya mesin di saat miring bensinnya tinggal sedikit dan mesinnya itu nggak mau mati, jadi cara naruh saringan bensinnya harus ada di posisi di sini atau ke sini ya. Jadi di saat dia miring mesin ke depan dia nggak akan mati walaupun itu bensin masih sedikit ya. Jangan ditaruh di sebelah sini ataupun ditaruh di sebelah sini ya. Nah kita pasang tapaknya dulu teman-teman. Ini tapaknya tapak baru ya, tapak bensinnya baru teman-teman. Mohon maaf jika ada ibu-ibu yang ngobrol, itu mohon maaf ya, karena guys los. Oh enggak deng. Nah seperti itu teman-teman ya. Kurang panjang bautnya yang ini nih. Oke teman-teman, jadi tadi saya skip dulu karena kalau ngecengin baut kayak gini malah semua orang juga paham ya, pemula juga bisa. Terpaksa saya skip dulu untuk mengurangi durasinya ya. Kemudian kita sekarang pasang stang belakang dulu kali ya, stang belakang dulu teman-teman. Nah ini stang belakangnya. Nah ini full ori ya stangnya ya. Ini tetap saya pakai yang second karena ini sangat mahal sekali ya. Jadi kita nggak bisa ganti baru. Dan yang lainnya juga sebetulnya kalau masih layak pakai mah nggak saya ganti, kecuali udah nggak layak pakai baru saya ganti ya teman-teman. Nah ini caranya, saya pasang yang sebelah sini dulu. Kita cari bautnya. Ini bautnya ukuran
ukuran 6 mili kalau nggak salah teman-teman. Nah awal mula saya pasang yang di sini dulu nih untuk apa namanya, supaya enak lah. Nah, lalu kemudian kita pasang di balik teman-teman mesinnya. Nah balik, setelah itu kita ke sini. Nah, kemudian tinggal yang bagian bawahnya teman-teman, kita balik lagi aja mesinnya. Nah seperti ini ya, balik lagi kita pasang sebelah sininya. Nah ini kan cara ngencengin juga teman-teman pada tahulah caranya ya. Jadi kita persingkat waktu aja teman-teman ya. Lalu kemudian kita pasang tengpen. Tengpen kita kasih baru ya, karena yang lamanya nggak ada teman-teman. Jadi baru yang kita pasang tengpen di sini ya. Nah di sini teman-teman, jadi tengpen itu hawa bensin ya, supaya tidak meledak mesinnya nanti ya, jikalau di saat dia hidupkan. Nah satu lagi kita di sini tiang kap atas ataupun bisa disebut apa namanya, support ya, support pendek bukan support long. Kalau support long kan yang panjang tadi yang saya pasang pertama di bawah. Untuk ukuran bautnya sama 6 mili, cuman dia lebih pendek dari baut blok ya. Kalau baut blok kan agak sedikit panjang teman-teman. Kita setelah itu ke bagian sprocket dulu teman-teman, ke bagian sprocket. Setelah sprocket nanti kita ke bagian magnet. Nah kita ke bagian sprocket dulu teman-teman ya. Sprocket awal pertama washer ya. Washer ini teman-teman, pertama washer kecil ke sini, lalu kemudian setelah washer kecil kemudian ini ya teman-teman ya, kemudian ini ya. Nah ini dia nih bearing sprocket ya. Bearing sprocket kita kasih gemuk dulu teman-teman. Itu tujuannya dikasih gemuk itu supaya di saat si bearing ini sedang berputar berputar dengan sprocket-sprocketnya, jadi dia itu setidaknya walaupun panas tetap kalau ada pelumas, ada pelicin, jadi nggak bakalan cepat aus ya teman-teman ya, nggak cepat rusak lah intinya mah. Kemudian setelah itu kita pasang sprocket teman-teman. Nah ini sprocketnya di sininya juga masih benar-benar, nah di sininya itu belum aus banyak, memang cuma dipakai beberapa kali nebang doang ini sprocket. Mesinnya itu nggak dipakai kerja keras lah gitu ya. Saya dekatkan lagi supaya teman-teman enak melihatnya. Lalu kemudian setelah itu kita pasang ini kampas teman-teman, kampas
Nah, enak kalau kampas ori teman-teman, jadi nggak usah kita harus getok-getok ataupun segala macam, itu sangat sulit ya. Nah, oh ya, saya mau jelaskan juga ke teman-teman, jika kalian membeli washer seperti ini, yang tengah ataupun yang kecil, kalau asli 100% setil, itu tidak ada tulisan ya, tidak ada tulisan setil ya. Takutnya teman-teman itu masa setil asli nggak ada tulisan. Itulah teman-teman, kalau asli steel memang tidak ada tulisan ya, dari zaman dahulu sampai saat ini juga nggak ada teman-teman. Nah, cara ngencenginnya seperti ini teman-teman ya. Jadi saya itu cara ngencenginnya pasti maksimal teman-teman, nggak mungkin nggak maksimal. Jadi saya menggunakan kunci T seperti ini ya, kunci T seperti ini saya ganjel di sini teman-teman. Nah, saya ganjel di sini, jadi menggunakan kunci juga ya, menggunakan kunci shock. Jadi insya Allah nggak bakalan lepas teman-teman. Seharusnya sih kita gunakan kunci yang apa namanya, yang ada kiloannya gitu. Jadi berapa kilo dia, gak kelihatan ya barusannya, sorry ya. Yang penting udah pasang lah. Jadi menggunakan kilo ya. Jadi setelah berapa kilo ketegangannya dia pasti truk bunyi gitu ya. Nah, sekarang kita bagian lari ke pengapian teman-teman. Ke pengapian. Kita lanjutkan ke pengapian teman-teman. Ini yang kemarin juga sudah saya jelaskan di mesin yang kemarin yang sudah saya kirim ke Makassar. Di sini setil platina, setil kondensor yang beda satu biji ya. Kondensor, kalau teman-teman bisa diperhatikan di tulisan di sininya AET ya. Jadi AET itu memang satu pabrik dengan setil teman-teman. Oh ya, saya juga mau perkenalkan ke teman-teman semuanya. Mana tahu teman-teman belum pernah tahu kan, pengapian ya, pengapian satu set. Nah, ini teman-teman, saya singkirkan dulu videonya ya, bodinya. Nah, jadi saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa yang tadi saya bilang di sini kondensor AET, nih di sini ya, kondensor AET kita samakan dengan yang baru ini. Sama nggak menurut teman-teman? Sama-sama AET kan? Nah, disinilah jadi teman-teman itu wajib mengetahuinya bahwa memang kalau CDI kondensor AET dengan kondensor bawaan mesin setil seri 17 itu sama teman-teman. Di sini AET, di sini pun AET. Sama ya. Jadi mungkin di sininya juga Nexian, di sini juga sama teman-teman. Kabelnya Nexian juga. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui, wajib diketahui bahwa memang AET itu satu produk dengan setil ya. Nih kotaknya seperti ini, harganya juga sama teman-teman. Ini kan yang setil ini kalau nggak salah, setil ini sekarang harganya itu mencapai hampir 800, dan ini pun juga sama ya. Jadi wajib diketahui gitu, takutnya teman-teman ada beli barang merek AET palsu gitu kan. Nah, kalau ini jamin AET-nya AET 100% ya teman-teman, AET setil. Nah, kita tarik lagi ke sekarang kita pasang, masukin dulu kabel busi ke sini. Kita celupkan dulu. Jangan kabel busi dulu teman-teman, kabel kecil dulu lah, kecil, kemudian kabel businya. Nah, udah masuk. Dan jangan lupa teman-teman ya, kita tarik dulu. Nah, ada satu busa mana busa ya. Nah, ini jangan lupa terpasang.
Kita pasang di sini, kemudian kita tarik biar masuk. Nah, oke teman-teman, supaya listriknya besar, pengaturannya ada di sini ya. Nah, jadi di sini kan ada 2 baut ya, buat baut platina itu teman-teman wajib dikasih di tengah-tengah. Supaya apa? Supaya jadi si listriknya itu aman teman-teman, normal. Terkadang asal pasang doang nanti yang akan itu apa namanya, listriknya kurang normal nantinya ya. Nah, usahakan harus ada di tengah-tengah teman. Usahakan sekencang mungkin, tetapi jangan sampai dol. Nah, setelah itu kita putar, kemudian, dan jangan lupa kabel yang di sini juga kabel platina jangan sampai terjepit ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang magnet, kita cek dulu, takut ada baut di sini ya. Ini magnetnya Hydria ya, steel original ya. Setelah terpasang di bagian koil harus dikontrol ya. Jadi jangan sampai rapet banget, harus mungkin puller sekitaran 0,50 ya. Ini bushingnya ya. Kemudian mur magnetnya. Oke, sekarang kita kencengkan. Kencengkannya seperti tadi, kita ganjel pakai kunci yang ada plastiknya. Nah, seperti ini. Nah, ini kuncinya teman-teman ya. Kita menggunakan kunci sok. Nah, udah kencang teman-teman. Batuk teman-teman. Nah, sekarang kita bagian kipas magnet ya. Nah, ini kipas magnet sesuai original ya. Kemarin kan saya juga sudah sempat jelaskan pada teman-teman semuanya bahwa kipas magnet itu ada yang ringan model seperti ini. Produknya dari apa? Dari Kitako teman-teman. Ringan sekali. Mungkin kalau belum pernah membeli sih tetap kurang percaya gitu ya. Dan siripnya juga sama, panjang di sininya ya. Oke, tinggal pasang recoil starternya.
kabel yang switch kontak harus ke sini teman-teman ya, supaya tidak mengganggu. Kita pasang apa dulu ya, blok dulu atau setang dulu? Kita pasang setang dulu aja lah. Oke, tinggal ke bagian atas stangnya. Aduh. Aduh, panas. Setang udah teman-teman, tinggal bagian pasang piston ya. Pasang piston yang arah knalpot di arah knalpot yang ada panahnya ya. Ini kompresinya masih mantap teman-teman, jadi masang pistonnya aja agak sedikit sulit. Ini yang punya mesinnya telepon teman-teman. Oke, kita angkat dulu biar dia tahu. Supaya kita itu nggak disangka penipu ya teman-teman ya, kita ngobrol sama dia nih. Nah, dia penasaran tuh, telepon ke saya. Saya angkat tapi saya taruh di mana nih handphonenya nih biar nggak jatuh nih.
Kita cari dulu alat. Oke teman-teman, lanjutkan kita pasang blok. Tuh yang punya mesinnya tadi telepon, pas saya telepon balik dia nggak mau angkat, biarin aja lah, takut dia kayaknya, agak sedikit ketakutan. Aduh, padahal saya itu tidak ada niatan untuk nipu. Ini saya bela-belakan, badan kurang sehat pun saya rakit mesinnya, karena memang kita cari makan dari sini teman-teman. Jadi ya kita harus konsisten. Orang sudah transfer duit, mesinnya kita usahakan besok kita kirim. Kalah meleset. Tuh. Sudah mau maghrib teman-teman, biar kita lanjut aja sampai pasang blok. Setelah pasang blok kita break dulu ya. Sedikit agak kesusahan teman-teman kalau yang ori, karena ngepres apa namanya, si pin dengan piston, dengan bearing pistonnya itu ngepres beda dengan yang mesin-mesin nomor 2, beda banget, jauh. Oke teman-teman, maghrib dulu, kita lanjut setelah maghrib.
kita lanjutkan ke pemasangan kabulator packing ya. Ini packing ini jangan salah nih, sini kemudian plat, kemudian packing lagi. Nah ya seperti itu. Kemudian ini nih dia nih plank. Kemudian packing lagi. Oke. Nah harus pas ya. Nah di sini harus pas bolongannya ya gitu. Oke, terus kemudian kita masukkan kabulatornya. Kemudian kita masukkan mur 2 biji. Sebelah kiri. Kita tinggal kunci. Mana kuncinya ya? Oke, kemudian kita pasang kawat untuk layang-layang. Kemudian klip kecil untuk penahan kawat layang-layang. Oke. Nah cukup segini nih teman. Kalau misalnya nanti pas dihidupkan masih kurang cukup, kawat yang di sini kita tarik ke depan lagi. Nah sekarang kita tinggal pasang selang. Nanti di video berikut akan ada rakitan mesin 381. Oke, sip, tinggal pasang kawat gas. Nah, oke. Mantap. Sekarang kita pasang dulu kapbarnya. Kapbar biar kelihatan cantik. Nah, kita pasang kapbarnya ya. Biar kelihatan cantik. Mana lubangnya? Sudah mana sih? Oke. Tuh, cantik kan? Atau ganteng ya? Nah, ganteng, sudah ganteng. Kemudian kita pasang kap atas. Nah, kita pasang kap atas ya. Kap atas saya bautnya ada kekurangan 2 biji, mungkin besok kekurangannya. Yang penting kapnya sudah nempel di sini. Nah, ini hanya pemanis aja ya, besok kita kapnya pasang ya, karena kapnya bautnya saya habis.
untuk pemanis saja nih ya. Yang penting kelihatan kelar dulu teman-teman. Besok kita beli baut yang baru 2 biji untuk sebelah sini. Nah, penting udah kelihatan manis, ganteng, keren. Nah, sekarang kita putar dulu mesinnya teman-teman. Nah, ini dia. Ganteng kalem kan? Wih. Nih, kita putar ya. Tuh. Wih. Sini lagi. Wih, keren kan? Sayang nih, tapi mantap bawaan mesin, ya. Tuh, sekarang kita foto dulu dah. Buat bukti deh ke orang yang mempunyai mesin ini. Ceklik. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya, cara merakit mesin steel original second.